Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Pedriansyah dengan NPM 2131108. Di sini saya akan memaparkan tugas saya guna memenuhi tugas metodologi penelitian dengan judul pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penelitian. 1.4 manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka. 2.1 dasar teori. 2.2 topik penelitian. 2.3 variabel penelitian X. 2.4 variabel penelitian Y. Bab 3 metodologi penelitian. 3.1 metodologi yang digunakan. 3.2 definisi dan operasionalisasi variabel. 3.3 jenis dan sumber data. 3.4 populasi dan sampel. 3.5 teknik pengumpulan data. 3.6 uji keabsahan data. 3.7 metode analisis data. Bab 1 latar belakang. Negara Indonesia memperoleh pemasukan untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik dari berbagai macam sektor, terdiri atas sektor internal dan sektor eksternal. Pajak merupakan salah satu pendapatan internal negara. 1.2 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung? Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung? 1.3 tujuan penelitian. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung. 1.4 manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis memberikan informasi serta kajian lebih lanjut di bidang akuntansi perpajakan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Manfaat praktis. Dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bapenda diharapkan memberikan informasi terkait kepatuhan wajib pajak. Dapat memberikan informasi kepada pemerintah terkait dengan masyarakat dalam mematuhi wajib pajak. Bab 2 kajian pustaka. 2.1 akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. 2.2 topik penelitian. 2.2.1 Theory of Planned Behavior. Pertama kali teori of Planned Behavior ditemukan tahun 1980 oleh Azen. Pada teori ini, Azen menyusun dengan penggunaan asumsi dasar berupa perilaku manusia berdasarkan kesadaran dan pertimbangan dari informasi yang diperolehnya. 2.2.2 Pajak. Menurut Halim 2016-34 mengemukakan pajak daerah yaitu penerimaan bersumber dari iuran wajib pajak masyarakat. Adapun Simanjuntak mengemukakan bahwa pajak daerah dipungut untuk pembangunan di suatu daerah meliputi kabupaten, kota, atau provinsi yang pemungutannya meninjau peraturan daerah yang bersangkutan ditunjang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 2.3 Variabel penelitian X. Pada penelitian saya, variabel X adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan variabel X karena variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat yang diduga sebagai akibat. 2.4 Variabel Y. Pada penelitian saya, variabel Y-nya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel Y karena variabel terikat yang merupakan variabel
tersebut bergantung pada nilai variabel lain. 2.5 Studi empiris. Data pada penelitian ini didapatkan dari hasil observasi di lapangan. Untuk memenuhi data penelitian, sumber data penelitian didapatkan dari wawancara, kuesioner, dan data pendukung dari sampel Kabupaten Bandung. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, yang dimana metode kuantitatif ini merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. 3.2 Definisi dan operasionalisasi variabel. Definisi berdasarkan operasional yang akan dikemukakan pada variabel yang digunakan pada penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak dan hasil perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung. Variabel bebas, variabel X, variabel terikat, variabel Y. 3.3 Jenis dan sumber data. 3.3.3.1 Jenis data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Pengertian data kuantitatif menurut Sugiono adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. 3.3.2 Sumber data. Sumber data meliputi data primer. Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumber aslinya dengan narasumber yang tepat dan akan dijadikan responden dalam penelitian. Data primer yang digunakan didapatkan dari kuesioner yang akan dijawab oleh responden. 3.4 Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah secara umum, meliputi objek atau suatu subjek dengan karakteristik yang telah ditentukan penelitian dalam mempelajari dan diambil kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung tahun 2023. Sampel adalah populasi yang diambil sebagian untuk menjadi sumber data penelitian dan dapat dikatakan sudah mewakili populasi tersebut. Sugiono 2015-118. Sampel pada penelitian ini adalah 100 responden dari wajib pajak Kabupaten Bandung. 3.5 Teknik pengumpulan data. 3.5 Teknik pengumpulan data. Penulisan menggunakan teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner dalam kurung angket. Sugiono mengemukakan pengertian kuesioner merupakan cara mengumpulkan data melalui pengisian beberapa pertanyaan yang dilakukan responden. 3.6 Uji keabsahan data. 3.5.1 Uji validitas. Uji validitas merupakan pengukuran instrumen tiap item pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid atau tidak valid. 3.5.2 Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 3.7 Metode analisis data. Uji normalitas. Uji normalitas untuk mengetahui pada metode regresi yang dilakukan terdapat variabel residual atau pengganggu dengan distribusi normal. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependen variabel Y. Nilai variabel dependen berdasarkan nilai independen variabel X yang diketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.